Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Aprilia Maulidina. Di sini saya akan membahas sebuah topik organisasi, yaitu analisis kualitas layanan, integrasi model SafeQual dan IntiQual. Nah, seringkali kan kita hanya fokus pada bagaimana cara memuaskan pelanggan di luar sana, namun lupa dengan apa yang terjadi di dalam organisasi kita sendiri. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana cara menyeimbangkan keduanya untuk mencapai keunggulan organisasi yang optimal. Nah, langsung masuk pada slide yang pertama. Di sini itu ada evolusi kualitas jasa. Nah, sebelum masuk ke strategi, kita lihat dulu bagaimana sudut pandang mengenai kualitas ini itu berkembang. Nah, di era manufaktur dulu, kualitas itu gampang diukur karena wujudnya fisik, ada barangnya, ada spesifikasi teknisnya yang kaku. Namun begitu kita masuk ke era ekonomi jasa, aturannya itu berubah total. Jasa memiliki karakteristik unik yang biasa disebut IHIP, yaitu intangible atau tidak berwujud, heterogeneous yaitu bervariasi, inseparable yaitu atau tidak bisa dipisahkan antara produksi dan konsumsi, dan perishable yaitu tidak tahan lama. Karena karakteristik inilah kualitas jasa tidak bisa diukur pakai mesin, melainkan hanya bergantung pada persepsi subjektif dan apa yang dirasakan langsung oleh pelanggan kita. Nah, di slide yang selanjutnya di sini itu ada 5 dimensi utama Rater. Nah, jika ditanya bagaimana cara kita mengukur persepsi yang subjektif tadi, nah kita itu bisa menggunakan 5 dimensi utama yang dikenal dengan singkatan Rater. Yang pertama yaitu ada reliability, yaitu seberapa andal kita dalam memberikan layanan yang kuat sesuai janji. Terus yang kedua yaitu ada assurance, yaitu seberapa mampu staf kita itu membangun rasa percaya pelanggan melalui kompetensi mereka. Terus yang ketiga yaitu ada tangibles, yaitu dengan cara bukti fisik seperti kebersihan fasilitas dan penampilan staf. Terus yang keempat yaitu ada empati, yaitu bentuk rasa perhatian tulus secara personal kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada responsiveness, yaitu kesediaan kita untuk membantu dan memberikan respon cepat tanpa menunda-nunda. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada analisis 5 kesenjangan atau gap. Nah, dalam prakteknya seringkali terjadi kekecewaan pelanggan. Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu model SafeQual itu menjelaskan hal ini lewat 5 kesenjangan atau gap. Nah, gap yang pertama terjadi saat manajemen salah paham dan tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Akibatnya itu muncullah gap yang kedua, yaitu di mana standar layanan yang dibuat jadi tidak nyambung dengan harapan mereka. Nah, terus yangnya lagi itu bisa terjadi karena gap ketiga, yaitu saat staf di lapangan kinerjanya tidak memenuhi standar yang sudah dibuat tadi. Ditambah jika ada gap 4, yaitu saat promosi atau iklan kita terlalu muluk-muluk tapi kenyataannya yaitu zonk. Nah, akumulasi dari gap 1 sampai gap 4 ini yang menciptakan gap 5, yaitu jurang perbedaan antara apa yang pelanggan harapkan dengan apa yang akhirnya benar-benar mereka rasakan. Nah, selanjutnya yaitu ada IntiQual atau karyawan adalah pelanggan. Nah, sekarang mari kita balik arah pandang kita ke dalam organisasi lewat model IntiQual. Nah, di sini kita itu memegang prinsip penting. Karyawan itu adalah pelanggan internal kita. Kita tidak bisa memaksa karyawan tersenyum tulus kepada pelanggan. Jika organisasi membuat mereka stres, menurut Hello Will, ada 4 komponen utama lingkungan kerja internal yang harus dipenuhi, yaitu ada tools dan training. Nah, yaitu berikan mereka peralatan yang memadai dan pelatihan skill yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada manajemen support. Nah, berikan dukungan teknis dengan emosional dari atasan, bukan cuma tuntutan. Terus yang ketiga yaitu ada teamwork. Nah, dengan cara membangun kolaborasi yang solid dan hancurkan ego sektoral antara departemen. Terus yang keempat yaitu ada rewards, yaitu dengan cara memberikan sistem apresiasi
dan penghargaan yang adil atas kontribusi mereka. Yaitu ada sinergi inti-qual dan save-qual. Nah, jika kita berhasil memadukan inti-qual dan save-qual, maka kita akan mengaktifkan sebuah mekanisme hebat yang disebut service profit chain. Alurnya itu seperti ketika internal quality organisasi kita baik, maka employee satisfaction atau keputusan karyawan akan melonjak. Karyawan yang puas dan bahagia akan bekerja dengan produktif, sehingga service value atau nilai layanan yang mereka berikan keluar menjadi sangat berkualitas. Hasilnya yaitu customer satisfaction tercapai, pelanggan menjadi puas dan loyal, dan pada akhirnya loyalitas pelanggan inilah yang membawa profit growth atau pertumbuhan laba jangka panjang bagi organisasi. Nah, kesimpulannya yaitu sangat sederhana. Kualitas eksternal hanya cerminan dari kualitas internal organisasi kita. Nah, di slide yang terakhir di sini yaitu ada kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan dan langkah strategis ke depan, ada 3 rekomendasi utama yang bisa kita terapkan, yaitu dengan cara lakukan audit kualitas ganda secara rutin baik internal maupun eksternal. Prioritaskan kendala janji layanan atau reliability, dan investasikan sumber daya pada pembentukan budaya pelayanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.